Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan tuntunan Roh Kudus dalam pembelajaran seri Identitas Pengikut Kristus bagian yang ke-9, yaitu orang Kristen adalah milik Kristus. Seri pengajaran ini akan ada 2 lagi kita selesaikan. Dan saat ini adalah bagian yang ke-9, yaitu milik Kristus. Bahwa Anda dan saya, orang Kristen, adalah milik Kristus. Ini adalah identitas yang tidak boleh dilupakan, bahwa kita adalah milik Kristus. 1 Korintus pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Kamu adalah milik Kristus. Firman Tuhan yang berkata demikian. Kita, orang percaya, nggak sekedar kita percaya, bahkan bukan kita memiliki Allah, melainkan kita menjadi miliknya. Karena itu, kamu adalah milik Kristus. Yang pertama, orang percaya itu berproses sebagai milik Kristus. Jadi, secara yuridis, oleh kasih karunia anugerah dari Kristus Yesus, firman Tuhan mengatakan bahwa kita milik Kristus. Namun, dalam perjalanannya, Anda dan saya berproses sebagai milik Kristus sampai akhir perjalanan iman percaya kita. Yang mana di Galatia 5 ayat 24 di sana tertulis, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Perhatikan, milik Kristus Yesus telah menyalibkan daging. Kita akan lanjutkan dulu. Galatia 5 ayat 19 sampai 21 mencatat dengan jelas bahwa perbuatan daging itu telah nyata. Inilah diantaranya dari summary di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, kepentingan diri sendiri, pencederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Nah, tadi kita di awal kita baca ya bahwa milik Kristus adalah telah. Jadi begini. Yang kedua, milik Kristus itu telah menyalibkan keinginannya. Bukannya akan menyalibkan keinginannya. Ini yang saya katakan tadi, bahwa sebagai orang percaya, Anda dan saya ini terus berproses sebagai milik Kristus. Terus berproses untuk sampai akhirnya Anda dan saya tetap menjadi miliknya. Bukan Tuhan nggak bisa pertahankan Anda dan saya jadi miliknya loh. Tetapi kita yang berupaya untuk tetap menjadi miliknya. Karena Tuhan sudah menyelesaikan urusannya untuk menjadikan Anda dan saya miliknya. Nah, kita yang urusannya belum selesai untuk sampai akhir tetap menjadi miliknya. Karena milik Kristus itu telah. Nah, sekarang kalau mau bicara telah, Anda dan saya kan terus berproses. Telah itu dikatakan telah kalau Anda sampai akhir lah. Anda dan saya belum sampai pada akhir. Nah, tentunya milik Kristus itu bukan akan menyalibkan keinginan. Namun telah. Nah, sekarang kita dalam prosesnya. Dalam keseharian. Di mana melakukan yang disebutkan menyalibkan keinginan. Sehingga sampai akhir nanti Anda dan saya tetap milik Kristus. Roma 7 ayatnya yang keempat di sana tertulis, sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati.
agar kita berbuah bagi Allah. Menjadi sebagai milik Kristus. Jadi di awal kita diberitahu oleh firman Tuhan bahwa kita berproses untuk sampai akhirnya tetap menjadi miliknya. Dan juga menjadi milik Dia supaya kita berbuah bagi Allah. Karena hidup Anda dan saya bukan milik kita sendiri sekarang. Udah bukan milik kita malah. Ini sudah sepenuhnya harusnya menjadi milik Allah. Sehingga apapun yang diproduksi melalui hidup kita harusnya berbuahnya itu bagi Allah. Dan di sini bicara buah, bicara karakter Kristus. Yang mana milik Kristus itu berbuah bagi Allah. Milik Kristus itu gak sibuk sama tujuannya sendiri. Milik Kristus itu sibuk dengan tujuan Allah melalui keberadaan diri. Karena itu milik Kristus berbuah bagi Allah. Karena Anda dan saya milik Kristus, jangan hidup sembarangan lagi. Jangan lagi dari mulut kita sembarangan mengatakan bahwa suka-suka gue, hidup-hidup gue, keputusan-keputusan gue, lu mau apa? Hidup kamu bukan milik kamu lagi, tapi milik Kristus. Dan sebagai milik Kristus, kita harus berbuah bagi Allah. Menjadi serupa seperti apa yang Dia inginkan. Be like Jesus. Berbuah bagi Allah. Bukan berbuah bagi kepentingan diri lagi. 1 Korintus 15 ayat 22 sampai 23. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung sesudah mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kristus sebagai buah sulung. Kristus sebagai pembuka jalannya. Kristus sebagai yang utama. Kristus sebagai prototipenya. Gambar sempurnanya. Milik Kristus itu dinyatakan final menjadi milik adalah pada waktu kedatangan Kristus. Nah, sementara kita menuju kedatangannya, milik Kristus harus bersekutu dengan Kristus. Tadi malam dalam sebuah ibadah komsel ya, dari United Nations, ada satu pertanyaan. Bahkan yang bertanya mengatakan, saya bodoh nih Pak, saya mau tanya pertanyaan bodoh. Ya terserahlah dia mau ngomong itu dengan atas dasar apa. Nah, saya mendengarkan saja. Pertanyaan dia begini. Bagaimana mungkin seorang mengatakan dirinya melakukan firman, namun orang itu tidak membaca firman? Saya bilang ini pertanyaan atau pernyataan. Karena memang bagaimana mungkin seseorang bersekutu dengan Kristus tanpa firman. Jangan lagi membuat pola formula yang aneh-aneh sebagai pengikut Kristus. Anda dan saya bersekutu dengan Kristus, itulah yang menjadikan Anda sampai akhirnya menjadi milik Kristus. Kalau dikatakan bersekutu berarti ada ikatan yang begitu dahsyat antara Anda dan firman-Nya sebagai pribadi Allah. Ini kan bersekutu. Nah, kita biasa dengar istilah bersekutu itu waktu zaman pelajaran sejarah ya. Sekutu penjajah. Ini kan bukan segede kutu, ini tentang keberpihakan. Di mana kita orang percaya mempelajari, membaca firman, dan kemudian membawa hidup kita sepenuhnya berpihak kepada kebenaran firman. Inilah yang disebut persekutuan. Persekutuan dengan Kristus bukan kegiatan yang mistis. Bukan tentang kamu diam, tenang, ya bermeditasi, lalu kemudian ada suara Tuhan datang kepadamu. Nggak begitu persekutuan dengan Kristus. Pada akhirnya Anda dibangkitkan kembali pada saat kedatangannya sebagai miliknya dengan catatan.
Dari sekarang kita hidup, kita bersekutu dengan Kristus. Bersekutu dengan firman-Nya. Selalu setuju dengan perintahnya dan melakukan. Itu yang memastikan sampai akhirnya dalam ketekunan kita menjadi milik Kristus. Karena milik Kristus itu persekutuan dengan Kristus. Bagaimana mungkin Anda mau berpihak kepada Allah kalau Anda nggak kenal pribadinya? Alkitab itu dibaca, dipelajari bukan untuk kepentinganmu. Itu untuk kepentingan pengenalan kita akan Tuhan. Nggak kenal, mana kita ngerti. Kalau nggak ngerti, bagaimana kita menjadi serupa? Kita menjadi serupa kan karena kita ngerti. Kita ngerti karena kita kenal. Setiap firman dalam perintahnya, dalam nilai-nilai yang ada di dalamnya. Dari situ Anda dan saya mempelajari dan menjadi mengerti tentang pribadi yang Anda dan saya sembah. Nah inilah persekutuan. Proses itu yang disebut dengan persekutuan. Ketekunan Anda dan saya dalam proses itu. Mempelajari, membaca, melakukan. Membaca, mempelajari, melakukan. Inilah kegiatan bersekutu itu. Ini bukan tentang Anda jam ibadah di gereja, bukan. Persekutuan dengan Kristus itu adalah kegiatan yang demikian. Pengenalan, pengertian, melakukan. Tetap mempercayai Tuhan sekalipun nggak ada keadaan yang mendukung untuk Anda dan saya tetap percaya. Ketekunan sikap yang begini yang mengantar Anda dan saya sampai akhirnya. Secara de facto Anda dan saya milik Kristus. Kita lanjutkan. Roma 8 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Milik Kristus, kehidupan oleh kebenaran. Ada firman yang mengatakan bahwa orang benar hidup oleh iman. Amin untuk hal itu. Nah, oleh iman, sumbernya adalah firman. Seseorang menjadi milik Kristus, hidupnya terpelihara, terpagari, terlindungi. Oleh apa? Oleh kebenaran. Kehidupan yang dihidupi oleh kebenaran, itulah yang memastikan Anda menjadi milik Kristus. Karena milik Kristus bukan sekedar status quo. Milik Kristus itu nyata. Di mana seseorang hidup oleh kebenaran. Ini yang disebut orang benar hidup oleh iman. Bukan orang hidup. Orang benar itu hidupnya menghayal, bukan. Oleh iman bukan tentang kamu menghayal, tentang apa yang kamu mau terus jadi. Karena kamu percaya terus jadi. Karena kamu kepengen terus mengulang-ulang doa tentang apa yang kamu pengen terus itu kejadian. Bukan begitu orang benar hidup oleh iman. Melainkan dia hidup oleh kebenaran. Dari kebenaran yang dia pelajari, kebenaran yang dia tahu. Dia pertahankan sikap hidupnya untuk tetap jalani hidupnya dengan cara yang benar. Itu yang make sure Anda dan saya jadi milik Kristus. Itu loh orang Kristen. Milik Kristus. Dia kehidupan oleh kebenaran. Bukan kehidupan oleh akal-akalan. Melainkan kehidupan oleh kebenaran. Bukan jadi benar karena nyari salah orang.
Tapi jadi benar oleh karena kebenaran, oleh karena sudah dibenarkan. Maka itu menjadi milik Kristus sungguh berproses. Anda nggak cukup hidup benar kemarin. Anda mesti hidup benar lagi hari ini. Dan hidup benar itu bukan tentang kepengen jadi benar. Hidup benar itu bukan mungkin begini, mungkin seperti itu. Kehidupan oleh kebenaran itu kehidupan yang pasti. Makanya kehidupan oleh kebenaran itu harus baca kebenarannya. Kalau nggak tahu kebenarannya, bagaimana mau hidup oleh kebenaran? Itu kebenaran yang diciptakan sendiri, jangan-jangan. Mengerikan, Bapak Ibu. Kalau kita menganggap kita milik Kristus, tapi kita tidak beroleh kehidupan oleh kebenaran. Kita cuma ngaku-ngaku. Parah loh nanti di ending. Kita pikir kita miliknya. Makanya menjadi milik Kristus itu bukan tentang kau pikir, tentang saya pikir. Bukan tentang kau rasa, tentang saya rasa. Milik Kristus itu bukan tentang katanya. Milik Kristus itu kehidupan oleh kebenaran. Di mana Anda menghadapi situasi yang nggak mendukung Anda untuk tetap melakukan yang benar, tapi kamu tetap lakukan yang benar. Inilah kehidupan oleh kebenaran. Dan bukan kebenaran yang kita ciptakan sendiri, melainkan kebenaran oleh firman. Karena hanya di firmanlah kebenaran itu ada. Dan kebenaran itu hanya berasal dari firman. Yang bukan berasal dari firman namanya kebetulan, bukan kebenaran. Nah, berikutnya kita lanjut di 1 Korintus 7 ayat 22. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Perhatikan, orang bebas milik Tuhan, hambanya. Milik Kristus itu adalah orang-orang yang merdeka. Merdeka oleh karena posisi sebagai hamba. Milik Kristus itu hamba yang merdeka. Tidak ada kemerdekaan tanpa aturan. Seseorang bebas tanpa aturan itu namanya bukan merdeka. Itu melainkan liar. Nah, kita ini hamba. Hamba yang merdeka. Kenapa merdeka? Karena siapa yang mengerti kebenaran, dia dimerdekakan. Di mana Anda melayani sekarang perasaannya Tuhan. Bukan supaya Anda mengalami yang baik. Melainkan karena Tuhan sudah memberkati Anda dengan segala yang baik. Bukan supaya dia melakukan, karena dia telah melakukannya untuk Anda dan saya. Hamba yang merdeka, kita melakukan untuk Tuhan karena kecintaan, karena mengasihi. Bukan karena hitung-hitungan. Kita menjadi milik Kristus karena kitalah hamba yang merdeka. Kalau kita nggak merdeka, Anda bukan milik Kristus. Karena siapa milik Kristus tidak dikuasai oleh apapun selain Kristus. Milik Kristus itu hamba yang merdeka. Orang-orang yang tidak damai sejahtera bukan karena keadaan baik-baik saja. Bahkan di tengah badai kehidupan ini dia tetap tenang. Karena dia merdeka oleh karena firman. Dia nggak takut dengan apa kata orang. Dia nggak sibuk dengan penilaian dan penghakiman orang atas hidupnya. Karena siapa yang milik Kristus harusnya adalah hamba yang merdeka. Karena kita tunduk pada Allah. Itulah hamba yang merdeka. Tunduknya kita pada hukum Kristus. Menjadikan Anda dan saya berada dalam pagar perlindungan yang luar biasa. Bukan menjadi terkekang. Justru menjadi bebas karena tunduk kepada aturan. Menjadi merdeka karena cinta yang diberikan. Karena mengasihi Tuhanlah Anda tetap menjadi milik. Karena nggak ada apapun yang saya bisa buat untuk menjadi milik. Kita menjadi miliknya karena dia terlebih dahulu yang memberi anugerah itu kita milik.
Namun untuk mempertahankan sampai akhir Anda dan saya menjadi miliknya, itu bagian Anda dan saya. Galatia 3 ayat 27 sampai 29. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah menggenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Menggenakan Kristus adalah milik Kristus, berhak menerima janji Allah. Menggenakan Kristus. Ini bukan konotasi negatif. Seseorang yang mempergunakan Tuhan untuk hidupnya. Tidak demikian pengertian. Menggenakan. Apa yang dipakai orang pada masa ayat ini ditulis adalah apa yang orang tersebut banggakan. Inilah yang disebut milik Kristus yang berhak menerima janji Allah adalah mereka yang hidup bermegah karena Tuhan. Tidak ada kemegahan dalam hidupmu selain Tuhan. Tidak ada kebanggaan dalam hidupmu selain Tuhan. Karena itu, milik Kristus itu menerima janji Allah karena mengenakan Kristus. Kebanggaannya bukan bangunan gereja. Kebanggaannya bukan status sosial. Kebanggaannya karena dia menyembah Allah yang hidup. Kebanggaannya karena dia dimiliki oleh Allah sepenuhnya. Orang-orang yang bermegah karena Kristus. Seperti itu. Yang bikin Anda bangga bisa berdiri tegak bukan karena status jabatan kamu di masyarakat. Karena kemegahanmu akan Kristus. Tuhan yang kusembah hebat dahsyat. Tuhan yang kusembah tidak pernah lalai menepati janji. Tuhan yang kusembah itu nyata. Tuhan yang kusembah itu ya dan amin dalam setiap apa yang dia firmankan. Kebanggaan itu adalah kemegahan akan Kristus. Dan siapa yang menerima janji itu karena mereka mengenakan Kristus. Berbangga. Bermegah. Karena kemegahan demikian yang tidak sia-sia. Kesenanganmu, kekuatanmu, kebanggaan. Orang hidup itu kan harus punya kebanggaan. Karena kebanggaanlah orang hidup itu bisa bertahan. Anda nggak bisa berdiri tegak mengatasi banyak hal kalau Anda nggak punya kebanggaan. Dan kebanggaan yang sejati adalah Kristus. Kamu bangga dengan kasihnya. Bangga dengan karyanya. Bangga dengan apa yang dia sudah perbuat sampai di atas kayu salib. Bahkan dia memberikan rohnya. Mau kurang bangga apa lagi kamu? Kebanggaan demikian tidak pernah sia-sia. Dan kamu akan terima janjinya. Kalau kamu bermegah di dalam dia. Karena mereka yang bermegah di dalam dia adalah orang-orang yang bisa bertahan. Bertahan untuk sampai pada penggenapan. Di mana janji digenapi. Keselamatan, pemulihan. Tuhan yang Anda dan saya sembah adalah Tuhan yang memanggil, yang setia, dia yang menggenapi. Mari bertekun dalam bagian kita.
bertahan menjadi milik Kristus sampai selamanya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.